Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Hanan Al-Taqi dengan tema cara untuk mengobati luka yang lama. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Ustadz, bagaimana sikap yang harus kita lakuin sebagai anak dalam menghadapi ayah yang sejak kita kecil sampai sekarang belum pernah menafkahi anak dan gak pernah ngasih pendidikan maupun ilmu agama? Mohon bimbingannya, Ustadz. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada manusia itu ada dua bentuk. Ada berbuat baik karena kita menghargai dia. Nabi SAW bersabda, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang gak berterima kasih kepada manusia, berarti dia nggak berterima kasih kepada Allah. Siapa yang nggak bersyukur kepada manusia, berarti dia nggak bersyukur kepada Allah. Itu adalah berbuat baik dengan model yang pertama. Jadi kita berbuat baik karena kita membalas kebaikan seseorang kepada kita. Seorang anak berbakti kepada orang tua karena dia ngerasa orang tuanya udah banyak berkorban untuk dia. Seorang istri khidmat kepada suami karena ngerasa suaminya udah menafkahi dia, dan seterusnya kita dengan sahabat, kita dengan guru, kita dengan orang yang lebih senior, kita dengan siapapun. Kalau kita berbuat baik kepada dia karena kita ingin menghargai kebaikan dia, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Nabi sampai mengatakan gini, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Balaslah kebaikan itu. Kalau engkau tidak mampu membalas kebaikan itu, maka doakanlah dia dengan kebaikan yang seolah-olah engkau telah mengganti atau membalas kebaikan orang tersebut. Ini nasihat Nabi ya. Kalau kita pengen membalas kebaikan orang kepada kita, maka kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan itu. Kalau kita nggak mampu, misalnya kita nggak ketemu sama orangnya, misalnya kita nggak sanggup melakukan hal yang sama, maka doakanlah dia seolah-olah engkau telah membalas kebaikan dia. Ini juga berlaku untuk yang nanya, misalnya gimana cara kita berbuat baik kepada orang tua yang udah meninggal, Ustadz. Kita nyesel dulu ketika mereka masih hidup, kita nggak berbakti, belum paham agama, belum sadar. Gimana cara berbakti pada mereka? Maka doakanlah orang tua kita dengan kebaikan-kebaikan yang seolah-olah kita sudah berbakti kepada mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cara pertama berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain itu ini lebih tinggi derajatnya. Kalau tadi namanya amal solih, kalau sekarang itu lebih dari solih, yaitu ihsan. Ihsan ini gimana? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan, atau balaslah sesuatu itu dengan yang lebih baik. Bahkan sampai Allah berfirman di dalam ayat tentang dakwah atau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih ahsan. Kalau mereka mendebat kita dengan ngata-ngatain kita, dengan ngejelekin kita, dengan menghina kita, maka balaslah ucapan mereka dengan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang terpuji. Itu ajaran Islam. Jadi membalas satu keburukan dengan kebaikan. Nah, jadi kalau yang tadi ada yang nanya gimana sikap kita terhadap ayah yang gak menafkahi sejak kecil, maka sikap yang terbaiknya adalah berbuat ihsan. Wah, kalau gitu rugi dong, dia udah gak ngasih apa-apa, kita malah berbuat baik ke dia yang untung terus, kita yang rugi. Siapa bilang kalau kita berakadnya dengan Allah gak ada ruginya? Karena kata Allah di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan wallahu yuhibbul muhsinin. Adakah balasan satu ihsan kecuali ihsan yang lain? Kalau kita berbuat ihsan kepada makhluk, nanti Allah yang akan berbuat ihsan kepada kita. Dan Allah kalau berbuat ihsan itu nggak tanggung-tanggung, nggak ngitung-ngitung. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dan berharap yang terbaik dari sisi Allah, maka nggak rugi berbuat ihsan. Orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik kepada dia, Allah yang akan lebih berbuat baik kepada kita. Jadi nggak ada yang rugi. Nggak mungkin kalau kita melakukannya karena Allah. Jadi yang tadi, coba balas kekurangan ayahnya dengan kebaikan dan bakti dari anak. Nanti Allah yang akan
mengganti semua ihsan kita dengan ihsan yang lebih besar di sisi Allah. Saya lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya, Ustaz saya mau curhat, tolong kasih masukannya Ustaz. Saya lagi dekat sama beberapa laki-laki. Ini berarti kan cewek kan? Laki-laki itu ingin serius sama saya. Bagaimana biar saya bisa memantapkan hati agar tidak salah memilih? Terima kasih Ustaz. Enak ya, tinggal milih. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi jangan berlebihan dekatnya karena itu jadi sumber fitnah. Kalau kita memulai satu kebaikan dengan dosa, maka Allah cabut keberkahan. Itu udah pasti tuh. Contoh, memulai suatu niat baik untuk menikah, tapi dengan pacaran atau berbuat dosa, maka nanti pernikahan itu akan Allah cabut keberkahan. Makanya muncullah cekcok rumah tangga, sampai ke perceraian dan segala macam. Itu karena awalnya nggak baik. Jadi kalau dekat jangan berlebihan. Terus gimana cara kita menentukan pilihan? Menentukan pilihan itu dengan 3 cara. 1, minta petunjuk Allah, namanya istikharah. Saya udah pernah jawab ini di live sebelumnya kayaknya. Minta petunjuk Allah, istikharah. Kedua, minta petunjuk ulama, namanya istifta. Nanya, menurut ulama di antara sekian banyak kriteria ini mana yang paling layak jadi imam saya atau makmum saya kalau dia seorang cowok. Minta fatwa dan nasihat dari ulama. Yang ketiga, minta nasihat dari orang yang lebih bijak dari kita atau yang tahu, yang kenal dengan masing-masing orang yang kita mau pilih itu. Ini namanya istisyarah. Jadi ada istikharah, istifta, istisyarah. Dengan kayak gitu, mudah-mudahan kegalauan kita akan berkurang. Ustadz, saya seorang wanita. Saya memiliki masa lalu yang sangat tidak mengenakan dalam hidup saya, baik dalam keluarga dan dalam hubungan yang sangat membuat saya trauma secara fisik dan mental. Setiap ada sesuatu yang mengingatkan saya kepada masa lalu saya dan kebodohan yang saya lakuin, saya rasanya tidak kuat dan lelah untuk menjalani hidup saya ke depan. Bagaimana caranya agar saya ikhlas dan memaafkan kesalahan saya dan orang yang menyakiti saya dan menghilangkan trauma yang pernah saya alami dalam hidup saya? Saya ingin hidup tenang dan tanpa dendam, damai dan bahagia ke depannya. Jazakallahu khairan Ustadz. Kadang-kadang untuk bisa move on, kita nggak hanya butuh belajar sabar atau belajar ikhlas, tapi kita harus take action. Gimana caranya agar kita bisa lebih mudah bersabar dan ikhlas? Salah satunya hijrah. Hijrah secara fisik. Pindah dari tempat yang membuat kita merasa trauma. Apakah kita mungkin sementara waktu merantau kemana gitu, pindah kota mungkin kalau memungkinkan, atau pindah rumah kalau emang di rumah itu ada trauma. Kita tinggal di kontrakan dulu atau tinggal beli rumah ya kalau kita mampu beli rumah yang lain, yang itu dijual dulu atau apa, pindah. Kenapa? Karena selama kita masih berada di situ, semua bayang-bayang masa lalu itu akan mengganggu kita. Jadi agak sulit kita bicara tentang sabar kalau kita masih sering bersinggungan dan berinteraksi dengan hal-hal yang membuat kita ingat akan trauma masa lalu itu. Jadi pindah, coba pindah, berusaha untuk membangun hidup baru, masa depan baru, tanpa terlalu banyak berinteraksi dengan masa lalu secara memori, secara kenangan, atau dengan orangnya, dan seterusnya. Lalu ketika kita pindah, mulailah hidup baru dengan aktivitas baru, dengan semangat baru, dengan harapan dan cita-cita yang baru. Mudah-mudahan dengan kayak gitu insya Allah akan lebih mudah bersabar.